Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang patofisiologi terkait sistem reproduksi pada wanita. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Aida Cynthia Lupita dengan NIM 200205004. Yang kedua, Erik Yoga Anggara dengan NIM 200205015. Yang ketiga, Muhammad Raihan Santoso dengan NIM 200205026. Dan yang terakhir, Syafa Karisma Intan Aprilia dengan NIM 200205037. Gangguan sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu infeksi sistem reproduksi, dan yang kedua yaitu non-infeksi sistem reproduksi. Infeksi sistem reproduksi antara lain 1. Cervicitis, yaitu peradangan selaput lendir kanalis serviks atau leher rahim. Penyebabnya antara lain 1. Kuman, dan sebagian besar infeksi karena kuman ditularkan melalui hubungan seksual. Yang kedua yaitu reaksi alergi terhadap bahan kimia yang ada di dalam gel spermisida atau zat yang dapat menonaktifkan sperma, pembilas vagina atau bahan latek yang ada dalam pembalut wanita. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan hormon, kadar estrogen yang relatif rendah atau progesteron yang terlalu tinggi. Hasil anamnesa antara lain 1. Munculnya cairan vagina dalam jumlah banyak dan kadang berbau tidak sedap. Yang kedua, frekuensi buang air kecil yang semakin sering. Yang ketiga, rasa nyeri saat berhubungan seksual. Yang keempat, perdarahan dari vagina setelah berhubungan seksual yang bukan disebabkan menstruasi. Yang kelima, rasa nyeri pada bagian panggul atau perut. Pemeriksaan penunjang dari cervicitis antara lain 1. Pemeriksaan panggul dengan menggunakan spekulum untuk memeriksa bagian atas vagina serta serviks. Yang kedua, pengambilan sampel, yaitu sampel cairan dari serviks dan vagina untuk diteliti lebih lanjut di laboratorium, yang biasanya dilakukan dengan cara pap smear dan kolposkopi yang disertai biopsi serviks. Penata laksanaan antara lain 1. Antibiotik untuk menangani infeksi bakteri seperti gonorea atau chlamydia. Yang kedua yaitu antiviral untuk menangani infeksi virus seperti herpes genital atau kutil kelamin. Yang ketiga yaitu obat-obatan anti jamur. Yang keempat, terapi hormonal mungkin akan dilakukan bagi penderita yang sudah memasuki masa menopause dan terbukti infeksinya bukan berasal dari bakteri atau jamur. Dengan terapi hormonal diharapkan sistem kekebalan alami dinding serviks kembali optimal. Yang kedua yaitu endometritis, yaitu peradangan yang terjadi pada endometrium rahim atau lapisan paling dalam uterus. Penyebabnya adalah bakteri. Organisme penyebab biasanya mencapai vagina pada saat melakukan hubungan seksual, melahirkan, sesudah melahirkan, atau melalui sirkulasi darah. Hasil anamnesa antara lain demam, sakit perut bagian bawah, loggia berbau busuk, pendarahan abnormal vagina, dan dyspareunia dan dysuria. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien untuk menegakkan diagnosa endometritis antara lain adalah pemeriksaan vaginal dan biopsi. Pemeriksaan vaginal dilakukan dengan menggunakan vaginoskop dengan melihat adanya lendir vagina dan adanya kemerahan di daerah vagina dan serviks. Penata laksanaan yang dilakukan pada pasien endometritis antara lain dengan pemberian antibiotik dan pemberian hormon estrogen. Yang ketiga yaitu salpingitis, yaitu infeksi yang terjadi pada tuba Fallopi. Kondisi ini dapat pula menyebabkan terjadi infeksi pada uterus, tuba Fallopi dan ovarium yang mengarah ke perlukaan perlengketan pada jaringan sekitar dan organ. Penyebab salpingitis adalah infeksi oleh bakteri yang masuk dan menuju alat reproduksi wanita.
Hasil anamnesa antara lain 1. Nyeri pada perut bagian bawah, baik salah satu bagian atau kedua bagian, dan nyeri ini akan bertambah jika melakukan gerakan. Yang kedua, kadang-kadang terjadi perdarahan di luar siklus menstruasi dan terdapat sekret vagina yang keluar secara berlebihan. Yang ketiga, pada kasus yang akut, maka dapat terjadi demam yang terkadang disertai dengan keluhan menggigil. Pemeriksaan penunjang antara lain pemeriksaan panggul, pemeriksaan darah, pemeriksaan lendir swab untuk mengetahui jenis bakteri, dan laparoskopi untuk memeriksa saluran tuba. Penata laksanaan terdiri dari 1. Pemberian antibiotik. 2. Apabila pasien menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim, dianjurkan untuk dilepas terlebih dahulu. Yang ketiga, istirahatkan atau tirah baring pasien dengan posisi semi-fowler. Yang keempat, yaitu vaginitis, yaitu peradangan pada vagina. Penyebabnya adalah 1. Infeksi jamur atau bakteri, yaitu jamur atau bakteri yang pada kondisi normal terdapat di dalam vagina dalam jumlah sedikit dan tidak menyebabkan gangguan, kemudian berkembang biak tanpa terkendali sehingga menimbulkan infeksi. Yang kedua, infeksi yang menular secara seksual. Yang ketiga, iritasi atau alergi terhadap bahan-bahan kimia. Yang keempat, atrofi vagina, yaitu penipisan dinding vagina karena penurunan kadar estrogen setelah menopause. Hasil anamnesa terdiri dari 1. Munculnya keputihan, perubahan warna dan jumlah keputihan yang dialami serta bau yang ditimbulkan. Yang kedua, iritasi atau gatal-gatal pada vagina. Yang ketiga, rasa sakit saat berhubungan seks maupun buang air kecil. Yang keempat, flat atau perdarahan ringan. Beberapa pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa vaginitis antara lain adalah pemeriksaan laborat sampel cairan vagina untuk diketahui lebih lanjut penyebabnya. Lalu, untuk penata laksanaan yang dilakukan pada pasien vaginitis antara lain adalah pemberian antibiotik, anti jamur, dan terapi pengganti hormon. Selanjutnya, non-infeksi sistem reproduksi. Yang pertama, endometriosis, yaitu suatu penyakit pada sistem reproduksi wanita, yaitu jaringan lapisan dalam dinding rahim atau endometrium tumbuh di luar rongga rahim. Penyebab endometriosis sampai saat ini belum diketahui. Hasil anamnesa, gejala yang paling sering dijumpai adalah nyeri luar biasa pada saat menstruasi, nyeri saat buang air besar, buang air kecil, dan saat berhubungan seksual. Pemeriksaan penunjang dapat dilakukan dengan USG, pemeriksaan laparoskopi, dan sampel jaringan endometrium yang tumbuh di luar rahim agar dapat diteliti di laboratorium. Karena penyebab dari endometriosis belum diketahui, maka penata laksanaan yang dilakukan pada pasien endometriosis bertujuan untuk mengurangi gejala nyeri agar tidak mengganggu rutinitas sehari-hari dengan memberikan obat pereda nyeri. Penanganan dengan operasi juga bisa dilakukan untuk mengangkat jaringan endometriosis, terutama untuk pengidap yang berencana punya anak. Yang kedua yaitu polip uterus, yaitu terjadinya pertumbuhan jaringan yang abnormal yang menyebabkan terbentuknya benjolan atau penebalan pada dinding rahim atau endometrium. Penyebab polip rahim sampai saat ini belum diketahui secara pasti, akan tetapi para pakar menduga bahwa kondisi ini cenderung dipengaruhi oleh kadar hormon estrogen dalam tubuh seorang wanita. Hasil anamnesa antara lain 1. Menstruasi yang tidak teratur, jarak siklus menstruasi yang terlalu dekat. 2. Menstruasi dengan durasi atau volume perdarahan yang berlebihan. 3. Perdarahan di luar siklus menstruasi. 4. Perdarahan setelah menopause. Lalu, untuk pemeriksaan penunjang terdiri dari 1. Pemeriksaan USG transvaginal untuk melihat keadaan lapisan dinding dalam rahim atau endometrium. Polip akan terlihat sebagai penebalan pada dinding dalam rahim. 2. Pemeriksaan histeroskopi
Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa kondisi di dalam rahim dan mendeteksi adanya polip dengan bantuan alat berupa kamera dan lampu kecil yang terpasang pada selang halus. Gambar yang tertangkap oleh kamera kemudian ditampilkan melalui monitor. 3. Pemeriksaan biopsi dinding rahim. Dalam pemeriksaan ini, sampel jaringan endometrium akan diambil guna diteliti lebih lanjut di laboratorium. Penata laksanaan terdiri dari 1. Pemberian obat untuk menyeimbangkan hormon. 2. Mengangkat polip rahim. Pengangkatan polip dapat dilakukan dengan tindakan histeroskopi. Untuk menghilangkan polip rahim yang berukuran kecil dapat dilakukan kuretase. 3. Penanganan polip yang mengandung sel kanker. Tindakan yang dapat dilakukan adalah histerektomi atau pengangkatan rahim secara keseluruhan. 4. Polip terkadang dapat tumbuh kembali setelah dilakukan pengobatan. Oleh karena itu, pasien sangat dianjurkan untuk memeriksakan kesehatannya secara berkala. Yang ketiga yaitu polip serviks, yaitu terjadinya pertumbuhan jaringan yang abnormal yang menyebabkan terbentuknya benjolan pada serviks. Penyebab tumbuhnya polip pada serviks belum diketahui sepenuhnya. Pertumbuhan polip pada serviks dapat disebabkan oleh peningkatan kadar estrogen, penyumbatan pembuluh darah, dan/atau peradangan kronis pada rahim, vagina, atau mulut rahim. Hasil anamnesa yang ditemukan pada pasien polip uterus adalah penderita polip serviks biasanya tidak merasakan adanya keluhan. Bahkan banyak pasien yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki polip. Pasien baru mengetahui adanya polip setelah mereka menjalani pemeriksaan pap smear atau pemeriksaan serviks lainnya. Kadangkala adanya polip dapat menimbulkan pendarahan, sehingga terjadi pendarahan berlebih saat menstruasi atau perdarahan yang tidak normal di sela menstruasi. Penata laksanaan terdiri dari 1. Tindakan bedah kecil dilakukan untuk menghilangkan polip. 2. Tindakan elektroakuatri ablasi dilakukan untuk mengurangi kemungkinan polip tumbuh kembali di tempat yang sama. 3. Tindakan laser digunakan untuk menghancurkan polip. 4. Menopause, yaitu berhentinya secara fisiologis siklus menstruasi yang terjadi sekurang-kurangnya 12 bulan atau 1 tahun. Penyebab seorang wanita memiliki jumlah sel telur yang terbatas dan masa menopause itu terjadi ketika ovarium atau indung telur telah kehabisan sel telur atau ovum. Hal ini menyebabkan produksi hormon estrogen dan progesteron terganggu. Penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron berpengaruh terhadap siklus menstruasi. Hasil anamnesa terdiri dari 1. Perubahan pola menstruasi. 2. Rasa panas pada wajah. 3. Berkeringat di malam hari. 4. Gejala gangguan sistem perkemihan. 5. Penurunan libido. 6. Gejala gangguan somatik atau detak jantung lebih cepat, gelisah, khawatir, takut, dan cemas. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.